Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan.
Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang nyata di sini. Pagi hari ini kami datang dengan bersyukur karena kami punya Allah yang menyertai hidup kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Dia tidak pernah lalai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang memberkati kami. Kau yang menyertai kami. Haleluya Tuhan. Ini sembah kami bagimu. Ini pujian kami bagimu. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami diberkati. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami dipulihkan dan tak perlu takut. Tak usah ku takut. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Tak usah ku susah. tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari
Mari katakan sekali lagi bersama. Tak usah ku takut, Allah menjaga kita. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Mari katakan dengan iman sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai mulia, El Allah Maha. Oh, Dia besar, Yes God, melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. Allah Maha. Kami nyanyikan ini dengan iman kami ya Tuhan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Yes God. Kami percaya berkat-Mu ada atas kami. Limpah, El Shaddai. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah yang memberkati kita. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Oh,
biar jemaat sendiri naikkan lagu ini, katakan pada Yesus. Pada Yesus. Yes God. Hanya Yesus. Saat kau berkata, tak ada yang dapat menutupnya. Hanya Yesus. Kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Katakan sekali lagi pada Yesus. Saat kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya padamu ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, pada Yesus, hanya Yesus. Tak ada yang dapat menutupnya. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh,
Mari jemaat sendiri naikkan lagu ini. Dengan apa menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kemuliaannya bagimu, Shadarana lampu, Rikana lampu, Haleluya, oh haleluya. Terima kasih kami boleh ada pagi ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab bagi kami hadirat-Mu segala-galanya. Itu sebabnya biarkan kami diam dalam hadirat-Mu. Izinkan kami terus menyembah. Setiap hari izinkan kami duduk di kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dong buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Oke. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang pertama dari judul khotbah yang saya beri judul Generation atau memikirkan generasi. Mari buka bersama dengan saya Yesaya pasal 58. Kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-12. Saudara, Israel diberi janji oleh Tuhan. Kalau Israel rohani saudara dan saya. Tapi kalau Israel jasmani sekarang yang ada di tanah perjanjian hari ini. Dan mereka pernah meninggalkan Tuhan dan Tuhan janji kalau kamu kembali kepadaku sungguh-sungguh. Ayat 12 ini janjinya. Banyak janji tapi saya akan bahas ayat yang ke-12. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan.
engkau akan disebutnya yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dalam Yesaya pasal 58 ayat 12, di sana dikatakan engkau akan membangun tembok. Dari situ aja ya Andri ya, outline-nya ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad dan akan memperbaiki tembok. Kata memperbaiki tembok dalam bahasa Inggris disebut gini, they shall raise up the foundation of generation. Jadi Alkitab menulis kalau kamu tuh setia kepada Tuhan, kamu diberi otoritas untuk mengembalikan atau untuk raise up, untuk membangun kembali fondasi atau dasar dari generasi kepada generasi. From generation to generation. Pak, kenapa sih Bapak bicara ini? Karena begini saudara. Kalau ada orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bangsa itu mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh pula. Saya beri contoh. Pak, kenapa sih dalam setiap generasi perlu dibangkitkan orang-orang yang setia kepada Tuhan? Sebab satu bangsa atau satu generasi itu akan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh apabila ada orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saya beri contoh. Kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 13 ayat 36, Tuhan menulis dengan jelas bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi Daud itu menjadi contoh atau ikon atau teladan bagi orang di generasinya. Dan yang luar biasa ditulis gini, dan setiap generasi Tuhan akan membangkitkan orang yang memiliki fondasi yang benar, hidupnya yang benar, punya nilai yang benar, punya keyakinan yang benar untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dan di bawah kepemimpinan Daud, Israel tak pernah dikalahkan. Itu hebatnya saudara. Di dalam pemerintahan Daud, Israel tak pernah kalah. Perang selalu menang. Why? Karena Daud disertai Tuhan. Saya juga berdoa di Gajah Mada ini. Dulu ada Pak Yopi. Setelah Pak Yopi gak ada Pak Paulus, ada WL kita Pak Yakub. Yang setia kepada Tuhan, makanya masih ada generasi yang dibangkitkan. Tapi saya berdoa, setelah Pak Paulus, masih ada generasi yang berikutnya, yang akan cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara, sekarang kita lihat lagi bagaimana di bawah kepemimpinan Musa. Musa membawa 1 juta orang saudara dari tanah Israel, dari Mesir, orang Israel. 1 juta orang. Tapi dia dari 1 juta cuma 2 orang yang bisa ikut hidupnya seperti Musa, yakni Kaleb dan Yosua. 1 juta cuma ada 2 murid. Sekarang saya tanya, anggaplah pagi ini ada 1000 orang. Ya, 1000 orang. Kalau Musa 1 juta orang, berapa orang muridnya yang jadi? 2, yakni siapa? Kaleb dan Yosua. Pertanyaannya, kalau di Gajah Mada ini, di kota ini, ada 1000 orang pagi ini, berapa banyak bisa jadi murid? Ada orang apa enggak ini? Hah? Berapa orang? 5 orang. Semua. Berarti 1000. Setuju? Coba ngomong sama saya. Di sini ada 1000 orang. Sama-sama ngomong sama saya. Di sini ada 1000 orang. Kurang keras. Di sini ada 1000 orang. Semua. Bilang sama saya, semua. Jadi murid. Musa cuma 2 orang loh, Kaleb dan Yosua. Di bawah kepemimpinan Yosua dan Kaleb, orang Israel bisa masuk tanah perjanjian. Karena ada orang yang setia, namanya Kaleb dan Yosua.
Dia memasuki tanah perjanjian. Pak, waktu Musa mati masih ada penerusnya. Israel tak terkalahkan. Yeriko runtuh karena ada orang yang punya kualitas hidup sama seperti Musa. Tapi perhatikan, ini serius. Setelah Yosua mati, Kaleb mati, mengerikan. Ayat Yosua 24:31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang hanya hidup Yosua. Dan setelah itu, atau yang hidup lebih lama daripada Yosua, mengenal perbuatan Allah yang besar. Dengan kata lain, setelah itu nggak ada lagi orang yang setelah Yosua dan Kaleb, nggak ada lagi yang punya kualitas rohani yang sama seperti Kaleb dan Yosua. Bagaimana dengan kehidupan orang Israel pada waktu itu? Mari baca ya. Saya ingin saudara kita membaca bersama Hakim-Hakim 17 ayat 6. Ini Hakim-Hakim ini setelah Hakim-Hakim itu setelah Yosua mati. Pasal 17 ayat yang ke Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Saya pengen kita baca sebab saya pengen nitip pesan ini menjadi doa saudara di rumah. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut, wah ngeri sekali. Jadi setelah Yosua dia tidak menghasilkan murid yang punya kualitas hidup sama seperti Yosua. Dan ketika dia melihat tidak sama seperti Yosua, maka manusia atau orang-orang Israel mereka hidup semaunya sendiri. That is the problem begin. Jadi persoalan mulai kapan? Ketika gereja kehilangan orang-orang yang punya passion mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehancuran Israel bukan pada waktu dia mengalami perang. Perang tidak persoalan selama ada orang yang takut akan Tuhan, Yosua tak pernah terkalahkan. Kecuali ketika orang Israel berdosa. Hanya ketika orang Israel berbuat semaunya sendiri. Hidup menurut apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Saudara mungkin sudah berkata begini, Pak, itu kan Yosua, itu kan Israel. Bagaimana dengan masa kini? It's really serious. Sangat serius ya. Josh Barna itu dia membuat report, Josh Barna. Dia membuat report begini. Nearly half of today's teen say that they have no positive role model in their life. Dia bilang gini, tidak ada 50% dari penduduk Amerika nih, karena dia survei di Amerika, 50% sudah kehilangan role model. Orang tuanya sudah tidak lagi dilihat sebagai role model. Pemimpin gereja tidak bisa dilihat sebagai role model. Ini survei ya, saya baca aja. Survei dari Bilangan Research. Dalam penelitian menyebutkan bahwa 7 dari 10 anak muda yang ke gereja ternyata pernah beribadah, yang dulu pernah ibadah di zaman kecilnya, sekarang tidak lagi ibadah. Dari 42 kota, 4.000 sampel. Mereka tidak ibadah padahal 10 tahun lalu di Indonesia menyatakan rutin beribadah saat usia sekolah minggunya. Artinya 10 tahun sudah rutin beribadah ke gereja dan mereka sekarang tidak lagi ibadah ke gereja. Ini alasannya, dia bilang gini, kenapa kalau tadi kan kita bicara Israel Pak, hancur, rusak di zaman hakim-hakim, hancur, rusak. Makanya Tuhan datangkan Midian, Tuhan datangkan Amalek, Tuhan datangkan Filistin menghajar, menghukum orang-orang Israel. Tetapi saudara, Israel bertobat, Tuhan pulihkan. Israel bertobat, Tuhan pulihkan. Sekarang kita lihat Indonesia. Dia bilang gini, ini kalau tadi Amerika, sekarang kita ngomongin Indonesia. BRC atau Bilangan Research Center. Dia bilang gini, 28,2% berpendapat bahwa banyak kegiatan di luar gereja lebih menarik nih, survei ya. 21,2 menganggap kepemimpinan gereja buruk
12% menganggap bentuk ibadah tidak menarik. Kesimpulannya 61,8% anak muda menganggap gereja tidak menarik dan tidak cocok lagi. Sekarang kita lihat bukan hanya di Indonesia, kita lihat di bangsa-bangsa. Pernikahan sejenis sudah menjadi hal yang biasa. Menurut mereka benar, menurut pandangannya sendiri. Saudara ngasih lihat, wah ini di Belanda, saudara sekarang di Amerika, di Australia, di Singapura, di mana-mana sekarang udah ada, di Bali aja udah ada orang yang menikah, perempuan sama perempuan. Dulu Adam and Eve, sekarang Adam and Steve. Ngeri loh, di gereja loh. Drak, saya baru pulang dari bulan, kapan kita ke Belanda itu, bulan Juni. Bulan Juni saya dari Belanda, berdoa ada 7.000 termasuk Pastor Niko. Berdoa 7.000 hamba-hamba Tuhan mendoakan Eropa. Keadaan saudara tahu Eropa sekarang, drak ada di mana-mana, dan tidak lagi dikejar, malah disediain suntik, sediain obat, sediain ganja, dia bisa ngisep kapan saja. Pak kalau mati tinggal diangkut, jadi dilokalisasi tempat matinya, nggak di mana-mana. LGBT sekarang udah masuk di mana-mana, LGBT masuk kurikulum di Amerika sekarang. Dan apakah LGBT udah masuk Indonesia? Jawab yang keras. Apakah LGBT udah masuk Indonesia? Jawab yang keras. Udah. Why? Kenapa? LGBT sudah legal di banyak negara, khususnya negara-negara Kristen. Yang mengerikan, karena dosa sudah merebak sedemikian luas, maka banyak anak-anak yang menjadi fatherless generation karena dia nggak lihat papahnya mengajarkan anaknya lebih dalam. Nanti sesi kedua saya pengen bagikan apa sih value apa yang saya mesti bagikan supaya next generation dia bisa berdiri seperti saudara hari ini. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap beribadah. Gak keluar sampai Tuhan mencintai Tuhan. Anak-anak sekarang sudah lebih senang pergi di luar. Ini adalah problem bukan satu gereja, ini problem di banyak gereja. So that's why saya nitip pesan ini untuk saudara doakan. Masihkah anakmu sekarang, pertanyaannya, masihkah anakmu sekarang bersama dengan kau di gereja? Masihkah anak-anakmu kau bawa ke gereja dan dia masih oke, papi? Masihkah anak-anak muda sekarang yang kau punya anak-anakmu yang ada, masihkah dia sekarang ada di gereja? That is another question. Lihat, karena dia fatherless generation, makanya saudara ada orang yang antingnya mukanya diantingin, kupingnya diantingin, lidahnya diantingin. Dalam hati saya itu gimana makannya lidah dicoblos-coblos begitu ya. Itu rasanya babi hong juga terasa. Kita tahu apa rasanya. Ngeri banget. Saya pernah tanya, kenapa sih kamu coblosin? Kenapa sih tanganmu kamu silet? Dia jawab gini, Om, daripada sakit hatiku, lebih baik aku pindahin ke sakit di tubuhku. Supaya hatiku yang sakit hilang. Jadi untuk memindahkan rasa sakit. Lihat ya, sekarang banyak sekali, lihat, kenapa mukanya banyak di piercing, dicacah. Why? Ya karena mereka sudah rasa sakitnya begitu dalam. Ini yang mengerikan, ini di Eropa nih ya sekarang, agnostik. Di Eropa, sekarang kita lihat ya. Di Czech Republic itu sudah 90% agnostik. Agnostik itu gini, mereka percaya Tuhan, bukan ateis ya. Mereka percaya Tuhan, tapi tidak lagi ibadah. Tanya agama, enggak punya agama. I'm agnostik. Aku percaya Tuhan, tapi enggak perlu ibadah, enggak perlu baca firman, enggak perlu lagi melakukan standar firman Tuhan, enggak perlu lagi. Aku akan hidup seperti apa yang aku bisa hidup. UK, 70% of young people in the UK identify that there is no religion. Inggris, Netherlands, Sweden itu tinggi, di atas 70%.
Saudara mungkin sudah berkata gini, Pak, itu kan di Eropa. Amerika sekarang sudah mulai degradasi loh. Nggak usah jauh. Korea sekarang anak mudanya. Saya sedih sekali waktu Juni itu saya sempat pergi ke beberapa gereja di Nederland dan di Belgia. Saya lihat gereja sudah hari Minggu diborgol. Gerejanya diborgol, digembok. Tidak ada satu orang pun ibadah di dalamnya. Itu menghantam saya. Dan saya pulang, saya bilang, Tuhan, saya mesti bagikan ini kepada gereja-gereja masa ini. Kalau di Korea, 7 tahun yang lalu, itu masih 25%. Waktu Choyonggi, 35% Korea Kristen. Sekarang 25%. 3%-nya anak muda. Sisanya umur 75, 76, 77. Asyirnya itu 75, 76. Asyir di sini anak muda. Wah, waktu saya disambut semua masih muda, hati saya senang. Masih ada harapan. Saya khotbah hari ini dah. Biar gereja ini tetap ada sampai Yesus untuk datang kedua kali, tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Ada yang setia kepada Tuhan. Sedih loh, sedih. Sedih sekali gereja-gereja jadi kuburan sekarang di Eropa. Ngeri sekali. Sedih sekali. Pak, itu kira-kira kalau yang 71 mati Korea nanti tinggal 3% yang ada di gereja. 3% saja yang ibadah. Kalau mereka ditanya, I still believe God? Yes, I still believe God, of course. Dia masih percaya Tuhan tapi nggak pernah lagi ke gereja, nggak pernah lagi baca firman, dan nggak pernah lagi seperti zaman setelah Yosua. Mereka hidup melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekarang, generasi seperti apa sih Pak yang harus kita bangun? Saya pengen kita memikirkan ini. Generasi seperti apa yang harus kita bangun? Saya nitip kepada saudara 4 hal yang harus kita bangun generasi. Mulai dari saudara yang masih setia hari ini. Bilangan pasal 13 ayat 1. Yakni generasi yang bisa percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Saudara, bilangan 13, Tuhan berkata kepada Musa, Musa pilih 12 orang ya, mengintai tanah Kanaan, tanah yang kuberikan kepada mereka. Perhatikan, tanah Kanaan yang akan kuberikan. Jadi tanah Kanaan ada janji Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. 12 orang disuruh mengintai. Dengarkan ya, disuruh mengintai. Bukan disuruh mengambil kesimpulan, bukan. Disuruh mengintai, coba bacaan. Bilangan 13 ayat 1. 2 orang Kaleb dan Yosua percaya. 10 orang tidak percaya. Dia bilang mana mungkin kita bisa menduduki tanah perjanjian. Mana mungkin kita bisa menguasai tanah perjanjian. Sebab mereka yang tinggal di sana orang enak. Mereka tinggi dan besar seperti raksasa. Dan kami seperti belalang. Tidak mungkin 10 orang. Perhatikan ya. Ini statement saya. Mayoritas orang belum tentu benar. 10 orang menyatakan yang kelihatannya benar menurut pandangannya, kita tidak mungkin menduduki tanah Kanaan. 2 orang yang dia setia dan dia berkata, 2 orang aja. Belum perang, sama-sama belum perang. Tapi dia berkata, kita pasti bisa menduduki tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia tetap percaya Tuhan. Saya berdoa, hari ini ada 1000 orang. Biarlah hari ini juga ada 1000 orang yang masih tetap percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan percaya apa yang Tuhan katakan di masa yang akan datang. Yang ngerti katakan amin. Sedih sih saudara ya, sedih banget sih. Memang melihat keadaan yang hari-hari ini terjadi. Billy Graham dia berkata, each generation face different issue and challenges. Setiap generasi punya perbedaan isu dan tantangan-tantangan yang dihadapi. But our standard must be always be measured by God's word. Tapi untuk menyelesaikan persoalan walaupun berbeda zaman, tetapi tetap firman Tuhan yang harus jadi solusi. Bukan LGBT,
bukan kebenaran mayoritas. Kalau saudara pergi ke Eropa, sekarang 7-Eleven sudah menjadi hal yang biasa 25 tahun yang lalu. Saya udah prediksi nih. Dulu 25 tahun yang lalu saya ke Belanda, karena saya kerja dulu di banyak ke Belanda, ke Eropa, ke Antwerpen, ke Belgia. Saya lihat mereka masih ibadah. Tetapi saya udah menduga kehidupan yang merasa dirinya benar menurut pandangannya sendiri, mereka pasti akan hilang. Betul, hari ini udah gak ada lagi orang. Saya berdoa supaya ini doa kita bersama saudara, ke depan. Hidup ini tuh indah kalau kita tuh mentaati Tuhan dan mentaati firman-Nya. John Maxwell berkata, true success comes only when every generation continue to develop for the next generation. Saya mau terima kasih sama Pak Yopi. Dia kalau saya khotbah hari ini, dia pasti di sorga tepuk tangan ya. Saya mau terima kasih sama Pak Yopi yang telah menaruh nilai kepada anak-anaknya. Yang hari ini dia bisa menggembalakan gereja ini. Ada pengerja-pengerja yang setia hari ini, didikan Pak Yopi. Dan saudara, nanti kalau generasi yang tua sudah tidak ada lagi, kan generasi akan berganti. Tetap ada orang yang setia kepada Tuhan. Tetap orang sampai Yesus datang kali yang kedua. Sekarang yang kedua, Pak, generasi model mana Pak yang Tuhan sedang cari hari-hari ini? Generasi yang hidup dengan iman dan dapat memberikan jawaban atas persoalan pada generasinya. Kaleb adalah orang yang orang lain 10 orang berkata tidak mungkin kita menduduki tanah Kanaan, tapi Kaleb berkata kita pasti bisa mendudukinya dengan iman. Saya mau putarkan satu video saudara. Ihsan. Saya menemui begitu banyak generasi yang lost generation atau fatherless generation. Saya mau putarkan satu video. Gimana anak-anak dia tidak punya figur ayah, tidak punya figur orang tua, nggak punya figur ibu, dan gereja mesti berfungsi. Dan saya nitip ini, mungkin anak tetanggamu kayak begini, mungkin anak saudaramu, saudara sebagai paman atau mungkin cucumu. Yuk kita care dengan orang di seberang kita. Kita lihat video, saya harap bisa di-setel videonya. Ya, saya berdoa supaya menolong saudara. Suaranya Halo, mana? nama aku Mas Dani Iksan dan aku biasa dipanggil Iksan. Aku terlahir bukan dari keluarga Kristen, jadi aku nggak tahu apa-apa tentang Tuhan dari aku kecil. Dan keluargaku juga bukan keluarga yang harmonis, selalu terjadi banyak pertengkaran, baik dari orang tuaku maupun aku dan anggota keluargaku yang lainnya, tapi terutama dari kedua orang tuaku. Karena banyaknya pertengkaran-pertengkaran itu membuat aku nggak merasa punya orang yang aku bisa rely. My family was not reliable, so I don't feel like at home in my own house. Dan ini membuat aku jadi malas untuk pulang dan aku sering nginep di tempat temanku. It was my darkest moment when I don't want to go home. Dan pada saat aku lagi nginep di tempat temanku bilang dia mau ke gereja besok. Karena aku lagi nginep di tempat temannya, jadi aku ikut. To be honest, that was not my first time going to church. Sebelumnya aku udah pernah ke gereja, tapi it was my first time listening to the sermon. Aku benar-benar immersed, benar-benar masuk ke dalam khotbahnya. Dan pada saat itu, Tuhan benar-benar berbicara, kayak sedang berbicara kepada aku secara pribadi. Dan di momen itu juga aku langsung merasa tergerak dan berdiri untuk maju ke depan pada saat altar call. Jadi I can say that it was the day that I encountered with Jesus. Mengenal Tuhan bukan berarti semua permasalahan aku hilang begitu aja. Keluarga aku nggak tiba-tiba jadi harmonis dan nggak ada pertengkaran lagi. Tapi I have the peace that is constantly with me. Dan selalu ada di dalam aku. Bahkan di saat ada guncangan yang berat dari orang tua aku, memang terasa berat, tapi aku ngerasa I have nothing to be afraid of. Dan FLCC udah menjadi tempat di mana aku bisa bertumbuh dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang aku nggak pernah miliki sebelumnya.
di mana aku bisa didengarkan dan aku bisa menemukan teman-teman yang ternyata membuat aku merasa nggak sendirian. Bahkan di saat akhirnya orang tua aku harus berpisah, it didn't really bother me anymore. Karena aku ngerasa bahwa Tuhan udah memberikan aku banyak banget. God has gave me everything that I could receive. Dan aku ngerasa when I have God, that is enough. Aku benar-benar bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang udah selalu ngebantu aku. Meskipun tantangan-tantangan yang aku hadapi nggak mudah, tapi aku tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Tuhan benar-benar memimpin aku dari awal hingga sekarang. Aku tahu everything was a part of His plan. So I just keep on moving on with God together with my community as well. Sebelumnya aku merasa rejected dan tidak pernah diterima di mana-mana, tapi FLCC has become a way out for me. And it has become my safe place di mana aku bisa cerita dan bisa mendengarkan banyak cerita dari orang-orang lain juga. Ini merupakan tempat yang sangat baik buat aku bisa mengembangkan potensiku sendiri. Puji Tuhannya, sekarang aku melayani sebagai leader di multimedia FLCC dan aku juga menjadi bagian dari tim sosial media di FLCC. Aku melayani karena aku mau memberikan hal yang sama buat anak-anak muda juga yang mengalami struggle yang sama dengan aku. Aku pengen menolong mereka, memberikan mereka pelayanan yang terbaik dari Tuhan. Dan sebagai penutup, ada satu ayat yang menurut aku sangat berbicara buat aku. Ayatnya dari John 8 verse 32. And you will know the truth, and the truth shall let you free. Ayat ini benar-benar berbicara buat aku karena satu-satunya yang bisa memerdekakan kita adalah kebenaran itu sendiri. So, find a community where you can seek the truth, because it is the only thing that can set you free. Thank you. Tepuk tangan dong. Saya tanya kira-kira ada nggak orang-orang yang seperti dia ini di sekitar kita? Ada apa tidak? Banyak apa tidak? Apalagi di Jakarta. Ini di Tangerang nih. Saya menemukan anak-anak yang hilang, nggak punya figur Bapa, dan di mana dia bisa diselamatkan? Harus di gereja. Yuk mulai sekarang kita lihat orang-orang yang putus semangat, nggak putus asa, yang nggak pernah lagi ke gereja, dan bahkan orang yang belum diselamatkan, dia tidak peduli mau dibawa ke gereja, dia nggak peduli karena dia pengen happy aja. Tapi waktu dia pergi ke gereja, ada temannya, ada yang dia contoh, dia langsung bisa masuk di komunitas, dan dia kemudian FLCC itu komunitas untuk mahasiswa di tempat kita, Frontliner Community, Campus Community. Mereka kumpul khusus mahasiswa-mahasiswa dan menolong teman-temannya yang nggak punya harapan. Doa saya, yuk pulang dari tempat ini, cari anak-anak muda di sekitar kita, kalau kecil bawa sekolah minggu, kalau remaja bawa ke junior church, kalau sudah gede masukin di youth. Ketiga, Pak, generasi model apa Pak yang harus kita, Miles Monroe dia pernah berkata begini, you came to earth to answer a question God knew would be us. Kamu datang di muka bumi ini karena kamu akan ditanya oleh banyak orang tentang kehidupan ini. Dan Tuhan tahu kamu akan ditanya itu. Dan saudara, kalau saudara nggak mau ditanya orang-orang sekitarnya, saudara akan menjadi orang apatis dan generasi kita ke depan tidak punya harapan lagi. Itu sebabnya hari-hari ini, I'm really pay attention for the next generation. Why? Kenapa? Saya nitip ini. Sebab yang tua sekarang, saudara, waktu itu cepat sekali. Dulu saya khotbah di sini masih umur 17 kali. 17 dulu ya, saya khotbah sini. Apa 18. Di sini nih saya khotbah. Sekarang cucu saya sudah masuk SD. Dulu Yakub masih kecil sekali ya. Sekarang Yakub udah punya anak gede-gede. Wah, cepat, waktu itu begitu cepat. Saudara, saya nitip pesan ini, hatinya Tuhan saya taruh di hati saudara. Sekarang ciri yang ketiga yang Tuhan cari, generasi model apa? Generasi yang memiliki identitas yang benar, siapa dirinya di dalam Kristus. Banyak sekali sekarang generasi yang seperti orang Israel. Oh, dia itu kayak raksasa, kita nih kayak belalang. Kita masa belalang sih? Saudara itu anak Tuhan. Mari katakan tepuk dadamu.
saya ini, kurang keras saya ini, anaknya Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Bilang yes. Jadi jangan bilang ada orang, kalau kamu anak keju, aku anak singkong. Saudara anaknya Tuhan. Kalau ada persoalan, jangan mudah mental tempe, tetaplah kuat dan tetap perkasa. Dan bagikan itu kepada generasi di bawah kita. Terakhir, yang keempat. Pak, ciri apa sih yang ada pada kehidupan generasi yang ditunggu Tuhan di generasi di hari akhir? Yang keempat adalah generasi seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki spirit, dalam bahasa Inggrisnya, he had another spirit with him. Dalam bahasa Indonesia lain jiwanya, tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis lain rohnya. Jadi kenapa dia punya lain rohnya? Karena dia mengiring Tuhan dengan segenap hati. Dia pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berjalan, dia tidak pakai hukum dunia, dia pakai janji Tuhan. Doa saya pagi ini, saya nitip hatinya Tuhan, biar ditaruh di hatimu. Kalau saudara tidak care dengan anakmu, gak care dengan ponakanmu, gak care dengan cucumu, gak care dengan orang-orang di sekitarmu, bisa tidak mungkin, bisa saja apa yang terjadi di Korea, orang bisa lebih senang K-pop, orang lebih senang teknologi, dan orang lebih percaya robot, orang percaya pada AI, dan akhirnya dia tidak mau lagi pergi dan percaya kepada Tuhan. Doa saya, biarlah di Gajah Mada selalu ada angkatan orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan menyelesaikan persoalannya, selalu memakai firman Tuhan menjadi garansi hidup mereka. Ini doa saya. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin supaya kita gunakan setiap waktu untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang mau jadi berkat, angkat tangan kita, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar musik nyanyikan lagu ini, semua kita dalam sikap berdoa. Sebelum saudara pulang, biar musik nyanyikan lagu ini. Sebelum saudara pulang, coba renungkan sebentar. Renungkan sejenak kebenaran firman pagi ini. Kalau generasi lost pada waktu zaman setelah Yosua, generasi lost hari-hari ini di Eropa, Amerika, Australia. Tetapi ini doa saya, justru generasi di Indonesia bangkit. Kekristenan di Indonesia justru bangkit. Generasi muda bangkit mencari Tuhan. Kalau saudara dan saya berkata, Tuhan ini tanggung jawabku. Aku mau Tuhan, di Indonesia lain ceritanya. Aku mau Indonesia lain Tuhan ceritanya. Aku mau anak-anak muda bangkit di Indonesia.
Kalau itu kerinduanmu, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan pakailah hidupku. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan ini pakai hidupku. Aku bukan hanya ngurusin masalahku saja, tapi pakai hidupku untuk menyelamatkan generasi ini. Oh my God, my God, my God. Oh rada kau sendeka rarabose. Pakai, lihat tangan-tangan yang di atas, Tuhan angkat. Selamatkan generasi ini. Yesus. Oh rada rabasa kadara rabose. Rokara rabose. Pulang dengan semangat yang baru. Bangkit, bangkit bagi Tuhan. Selamatkan generasimu. Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jadikan ini doamu. Supaya aku masih kuat. Bila saat, jadikan ini doamu. Pulang dan berkata, Tuhan pakai hidupku ini jadi doamu. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Sekali lagi katakan sama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi benar. Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan mau berkat yang berlimpah-limpah. Dan penyertaan tunggal Yesus Kristus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita orang permai. Mari sama-sama kita ucapkan. Amin.